Allah wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah maghrib yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur kehadirat Allah pada malam ini. Kita masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk menghirup udara segar di atas planet bumi Allah ini. Atas ridho Allah pula kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing, atau mungkin yang sedang bertugas dari tempat tugasnya. Atas ridha Allah kita masih diberi kesempatan pula untuk kemudian datang di bait Allah ini, insya Allah dalam rangka kita ta'lim untuk al-Islam. Semoga ta'lim pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjabaran tentang tadabbur Al-Quran, dan semoga pula Allah memberikan kekuatan apa yang kita fahami nanti untuk diberi kekuatan untuk menjalankannya. Untuk itu mari kita buka ta'lim ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak yang berbahagia, ini ada ibunya Ustaz. Ada ya? Saya ingin mencoba terlebih dahulu, karena ini pertama kali saya taklim di Python ini, untuk tidak menukik dulu terhadap Al-Quran, tetapi kita mencoba untuk memahami tentang diri kita. Islam itu adalah merupakan agama aplikatif. Seulang, Islam itu agama aplikatif, bukan agama hanya pada tataran teori, tetapi agama Islam ajarannya agar semuanya melaksanakan. Perintahnya oke, larangannya oke, kita tinggalkan. Oleh sebab itu tentu memahami Islam itu tidaklah sesempit yang kadangkala kita duga, tetapi Islam sesuai dengan statement Allah, Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya itu harusnya kita fahami, kita tadabburi, dan kemudian kita aplikasikan. Oleh sebab itu tentu untuk memahami diri ini kadangkala kita sulit. Manusia ini kan ada alam syahadah, badak ini, tetapi ada alam gaib kita yang tidak nampak. Kedua-duanya aplikasi untuk perintah Allah. Kadangkala pula umat Islam itu memahami Al-Quran kadangkala hanya bersifat teks. Ada yang bersifat kontekstual dan beraneka ragam macam. Makanya kemudian umat Islam sampai detik ini tidak pernah bersatu. Sekali lagi, umat Islam sampai detik ini tidak pernah bersatu. Yang dibicarakan adalah hanya perbedaan dalam hal rangka penafsiran. Padahal kita belajar Al-Quran itu adalah bukan belajar ruhnya Al-Quran, tetapi yang kita pelajari adalah tafsirnya Al-Quran. Kita kadang-kala menafsirkan ini tafsirnya A, ini tafsirnya B, ini tafsirnya C. Kadang-kala bersengketa itu. Maka dengan persengketaan yang tidak selesai itu adalah menata tentang hati kita. Oleh sebab itu, saya hanya mencoba untuk mengingat dulu standar kita Muslim. Naik satu oktav, mukmin.
naik satu oktav muhsin, naik satu oktav muttaqin, naik satu oktav mukhlisin. Kita pilih yang mana kita? Sekali lagi, kita pilih yang mana kita? Kita bangga dan kita bersyukur kalau kita sudah beragama Islam. It's okay kita beragama Islam. Karena Islam itu adalah agama yang Allah ridhoi. Pemahaman kita Islam itu sejak suhuf Adam sampai kita, kan? Sampai Rasulullah. Cuman yang lain terjadi perbedaan-perbedaan itu urusan mereka. Yang jelas kalau Al-Quran Allah pelihara kebenarannya. Itulah Islam. Tetapi kalau kemudian sudah kita bersyukur, kita lahir, orang tua kita Islam, bersyukur itu. Tetapi keislaman kita oleh Allah kemudian di warning gitu. Kalau engkau masuk Islam, tentunya harus totalitas. Udkhulu fis-silmi kafah. Harus totalitas. Lah, untuk menjadi totalitas itu yang kemudian kita mencari thoriqah untuk kita kembali kepada Allah besok. Apa thoriqah yang kita cari? Thoriqah itu kalau saya memaknai jalan yang harus kita cari di mana. Lah, Bapak, Ibu, kita harus punya keyakinan bahwa Al-Quran sebagai statement Allah itu harusnya kita pahami secara perlahan-lahan. Saya coba, adakah di antara jamaah yang kira-kira tidak pernah baca Al-Quran? Ada enggak kira-kira? Kita yang duduk bersimpu ini pernah enggak tidak membaca Al-Quran? Atau pernah enggak kita baca Al-Quran? Pernah. Kalau udkhulu fis-silmi kafah, tentu harus kita baca Al-Quran. Pak, saya bukan memberikan soal, tetapi cuma untuk mengingat. Al-Quran yang Allah turunkan yang menjadi mushaf Utsmani itu jumlahnya berapa surat, Bapak? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat itu hoak gitu. Hoak gitu. Hoak, Pak. Mari kita baca dan kita hitung ayat itu. Al-Fatihah berapa, Al-Baqarah berapa, Ali Imran berapa, sampai An-Nas berapa. Jumlah ayat itu memang kita kecil, saya dulu di madrasah, saya lahir tahun 57, Pak. Saya mulai kecil sampai saya sendiri alumnus dari IAIN. Itu kemudian saya masih mendengar bahwa ayat itu 6.066 ayat. Baru ketika kita baca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu jumlah ayat itu 6.236 ayat. Siapa yang dulu memberikan kita 6.666 ayat? Berarti kita sendiri tidak membaca Al-Quran itu. Walaupun dibaca hanya sekedar membunyikan kadang-kala. Bagus berpahala, Bapak. Membunyikan, membacakan Al-Quran bagus. Saya yakin bagus, dapat pahala itu. Tetapi lebih bagus kalau kemudian Al-Quran itu, oh ini ayat Allah. Ini perintah Allah. Kita pelajari, tidak usah harus kita khatam sekaligus. Tetapi satu ayat, kita rengang-rengang. 2 ayat, kita rengang-rengang. Itulah sebenarnya kalau umat Islam seperti itu, kita tidak akan sengketa, Pak. Saling tantang-menantang di YouTube itu ya. Saya tantang kalian semuanya. Tentu apa nantang-nantang itu? Harusnya bagi kita sadarkan orang-orang yang belum aplikatif terhadap Al-Quran itu suruh aplikatif. Kita ini musafir, paling panjang Bapak usia kita ini 160 tahun, paling panjang. Walaupun Rasulullah sudah mengatakan umatnya tidak akan lebih seperti Rasulullah. 63 tahun Rasul, Abu Bakar 63 tahun. Saya sekarang sudah 60,
tahun. Berarti dapat bonus 3 tahun saya dari Allah, dari Rasulullah. Saya patut syukuri itu. Dari 6.236 ayat itu tentunya, berapa surat yang turun di Makkah dan berapa surat yang turun di Madinah. Itu yang harus kita paling tidak. Saya kalau menuju tadi ke Python, ini masjid apa ya? Masjid Mujahidin. Itu yang saya cari, Al-Quran. Harusnya kita, Masjid Mujahidin ini tempatnya di sini, untuk wudhunya di sini, harus kita pahami. Nah, kalau kemudian kita tidak paham terhadap ini, terus bagaimana aplikatif kita terhadap Islam? Mohon maaf, saya bukan nyual Pak ya. Bukan intinya, wah sok pinter, tidak. Kita sharing aja. Maka kalau sudah Al-Quran tidak kita ketahui, jangan-jangan kita tidak paham terhadap identitas Rasulullah. Jangan-jangan kita tidak paham identitas Rasulullah. Kalau saya tanya pada Bapak, Rasulullah itu istrinya berapa kira-kira? Bagaimana Ustaz? 13. Ya? 13. Apakah semuanya oleh Rasulullah 13 itu semuanya oleh Rasulullah tidak pernah dicerai? Harusnya Rasulullah itu besok Pak yang akan mengangkat kita ketika kita besok di padang mahsyar. Beliau yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kemudian kita tidak pahami beliau. Harusnya kalau Bapak paham, mungkin istrinya Pak Jokowi berapa Pak? Kita kadang-kadang paham, cek detailnya. Kadang-kadang anak saya itu hafal. Iki sopo cini, Messi ini bi. Messi ini adalah pencetak gol gini. Hafal itu. Ketika saya coba sentuh, berapa anak Nabi nak? Putranya ini berapa? Enggak tahu. Post up saya bilang gitu. Post up, kamu hafal Messi tapi tidak hafal putra Nabi. Ini Pak, pertemuan awal ya. Maksud saya, yuk kita aplikasikan. Islam itu adalah agama aplikatif. Nggak usah neko-neko. Ada tantang-tantangan, ada kemudian mencela tentang khalifah-khalifah sebelumnya. Dan kebetulan yang mencela itu orang Madura Pak. Wah, matang gitu. Kita tidak usah berbicara bahwa Islam itu, mana konsep Islam. Umar bin Khattab dibunuh, siapa yang membunuh? Utsman membunuh, siapa yang membunuh? Ngapain? Aplikatif kita ini besok Pak hanya diminta oleh Allah. Kita ini oleh Allah hanya diciptakan hanya untuk menghamba kepada Allah. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan ines. Ines itu adalah intelektual Pak. Manusia itu kan disebut tempat oleh Allah. An-nas, al-ines, Bani Adam, al-bashar. Kalau Allah nyebut ines berarti kita intelektual. Kalau kita bicara bashar, ana basyarum mithlukum yuha, berarti itu adalah manusia yang dilihat dari segi physically. Dilihat dari physically, maka ada rentetan kita ke atas. Saya contohnya, saya ini Pak, masuk ke sini, saya harus makan dulu. Karena saya adalah bashar. Rasulullah kan begitu. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku ini bashar sama dengan kalian. Makhluk yang sama dengan kalian. Yang membedakan adalah aku hanya dapat wahyu. Kenapa? Genetika saya, ibunda saya, itu adalah dia memperoleh dapat pujian Allah, badannya adalah diabetes mellitus. Maka saya bashar, tentu saya punya genetika yang sama. Ayahanda saya, dia punya hipertensi, maka saya pun hipertensi. Tidak boleh kemudian saya menyalahkan Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini sesuai dengan prasangka hambaku.
Ketika saya sudah begitu, oh iya, saya nanti disuruh bersama-sama Bapak share tentang Al-Islam sampai Isya. Oh, sekian jam saya dari Purwokerto ke sini, maka diabetes itu akan turun gula darahnya kalau sudah 8 jam. Saya lihat tadi, oh ini sudah 6 jam, 8 jam daripada saya ini, saya coba masukin ada gula ke dalam tubuh ini. Itu adalah ines. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan intelektualnya oleh Allah melebihi dari makhluk yang lain. Itu tugas kita. Allah menciptakan kita untuk menghamba. Kemudian Allah membentangkan kepada kita, Nur Hasan, jamaah masjid Mujahidin, kalian itu harus punya visi dan misi dalam kalian itu untuk hidup di dunia. Saya belum membahas Pak ya tentang alam. Kalau membahas alam lama, ini karena pertemuan pertama aja. Kita dari tiada menjadi ada, kemudian tiada lagi besok, kemudian Allah bangkitkan untuk menjadi ada, dan kemudian kembali kepada Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Maka kau kembali kepada aku besok. Ketika planet bumi ini besok diledakkan, Allah ganti dengan planet lain, maka kemudian planet yang mengganti planet bumi itu adalah pada mahsyar. Besok kemudian Allah membentangkan 2 planet lagi untuk yang kita kenal al-jannah, an-nar. Kita berjalan untuk itu. Sekarang kita berada pada posisi yang kedua. Besok akan mati, akan bangkit lagi, dan akan menghadap Allah. Fit and proper test kita besok adalah ketika kita ada di padang mahsyar. Maka tentu Islam yang harus kita pahami, harus aplikasikan. Harus kita betul-betul aplikasikan. Biarkan teman-teman itu mau aplikasi dengan cara begini, mungkin mereka punya dasar yang lain. Tidak usah kita kemudian menyenggolnya. Yang akhirnya, mungkin kalau bapak-bapak yang sepuh ya, yang lebih tua dari saya, betapa ngerinya peristiwa 65. Saya tidak tahu Pak, peristiwa 48. Betapa ngerinya. Ingat, Islam sekarang ini tinggal berapa persen, dan yang tinggal penduduknya berapa persen, kemudian berapa persen yang kemudian menjadi Islam betulan, dan berapa persen yang menjadi Islam secara totalitas. Itu yang harus kita sadari. Yang harus kita sadari. Lah, oleh sebab itu, mari kita coba saya bangkitkan dari sini dulu, agar kita sepaham bahwa kita ini besok ingin reuni duduk bersama kembali di surga Allah. Carilah sahabat yang besok Pak, ketika kita berkumpul begini, besok jenengan berada di surga. Bapak pernah natap wajah saya sekarang, ketika bendengan di surga, Bapak carilah saya di surga. Oh kok tidak ada di surga? Mana Pak Nur Hasan yang pernah ketemu itu? Bapak kemudian sujud di situ. Maka Allah akan menegur Bapak besok. Kenapa kau sujud? Iya, ya Allah. Orang yang saya kenal dulu di masjid di Mujahidin itu kok tidak ada di sini. Allah perintahkan suruh cari saya di mana. Atas doa Bapak yang sujud itu, maka saya masuk surga. Carilah sahabat yang seperti itu. Namanya sahabat dunia dan akhirat. Bapak, mari kita naik dari muslim menjadi mukmin. Yang disebut mukmin itu apa sih? Kan mesti begitu. Yang disebut mukmin itu apa? Allah hanya memberikan begini. Orang yang mukmin itu Rasulullah Muhammad sampaikan kepada umatmu ya. Ciri-ciri orang yang disebut mukmin itu begini. Ketika namaku disebut oleh umatmu, mereka yang mendengarkan namaku disebut, mereka bergetar hati mereka karena namaku. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah
wajilat qulubuhum. Pertanyaan saya Bapak, ketika Bapak tadi dengar Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nama Allah disebut, bergetarkah kita Pak? Bergetarkah? Bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Rabb itu pencipta kita. Rabb itu pelindung kita. Rabb itu penasihat kita. Dan Rabb itu adalah yang memelihara kita, pemberi rezeki kita. Ketika disebut namanya, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, tidakkah kita bergetar hati kita? Kalau belum bergetar Pak, maka tentu kita belum disebut orang beriman oleh Allah. Setiap konsep kebesaran Allah mesti yang dipanggil itu orang beriman. Puasa dipanggil orang beriman, haji yang dipanggil orang beriman, sedekah orang yang beriman. Kalau kita belum beriman, kemudian apakah terpanggil dengan firman-firman Allah itu? Kalau Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau Al-Qur'an itu dibacakan di hadapan kita, maka bertambahlah keimanan kita. Pak, sekali lagi Islam itu aplikatif. Kalau Bapak datang ke resepsi pernikahan teman-teman kita, apalagi yang disebut dengan standing party, ya tahu? Kemudian ada yang baca ayat suci Al-Quran, pembukaan ayat suci Al-Quran, banyak mayoritas yang datang itu tidak pernah mendengarkannya. Berarti Al-Quran yang dibacakan itu hanya slogan saja, bahwa kemanten ini Islam, hanya itu, tetapi tidak aplikatif. Di berbagai macam instansi ketika Al-Quran dibacakan heboh itu. Heboh dalam arti kata ngomong karpe dewe. Bahasa Sanskertanya adalah apa namanya? Colokan, ya toh? Ngoceh. Di mana-mana itu. Kalaulah ayat ini kemudian diresapi oleh kita yang tidak aplikatif, harusnya aplikatif. Enggak usah kemana-mana. Kalau sudah Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa orang yang disebut tawakal itu? Orang yang pasrahnya kepada Allah itu siapa? Termasukkah kita orang yang tawakal kepada Allah? Termasukkah kita ciri beriman tadi dua itu? Kemudian masukkah kita sebagai orang yang bertawakal? Arwah menyebutnya alladzina yuqimunas shalah. Orang yang menegakkan salat itu tawakal. As-shalah bimana ad-du'a. As-shalah bimakna adalah mengingat Allah. Allah menyebutkan begini, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang patut kau sembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat aku. Maka Bapak, bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai dengan salam itu harus kita pahami maknanya. Sedang apa kita? Itu Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14. Orang yang menegakkan sholat berarti orang yang tawakal. Dan orang yang bersedekah itulah orang yang bertawakal. Kemudian oleh Allah pada ayat keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ketika dua tadi itu ada pada diri kita, ketika kemudian salat dan sedekah ada pada diri kita, Allah sebut kita ini adalah mu'minuna haqqa, mukmin yang sebenar-benarnya. Sudahkah kita seperti itu?
Tentunya Pak, ayo, nggak usah kemana-mana dulu. Surat Al-Anfal ini kita pelajari hanya dari ayat kedua dan keempat. Sudahkah kita ini seperti itu? Jangan-jangan kita seperti apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Nu'minuna bi ba'din wa nukaffiru bi ba'din. Jangan-jangan Nur Hasan beriman sebagian dan kemudian kufur sebagian. Allah sebut apa itu? Ulaika humul kafiruna haqqo. Orang yang beriman sebagian dan kafir sebagian, itu kafir yang sebenar-benarnya. Jangan-jangan kita di sini, kita pakai kopiah, pakai begini, ternyata kita disebut oleh Allah kafir yang sebenar-benarnya. Satu sisi kita beriman, satu sisi kita tidak beriman. Kemana kita kelak Bapak? Kemana? Ini masih beriman, masih iman ini. Iman itu amanah, itu adalah yakin, percaya. Siapa yang kita percaya? Allah memberikan ciri-cirinya seperti tadi. Kemudian diistilahkan begini, iman itu adalah tasdik fil qalbi wa ikrar bil lisan al amal bil arkan. Nih, amal ini yang disebut aplikatif. Sudahkah kita membiasakan? Kalau dulu Pak, zaman Orde Baru Pak ya, saya ini hidup di berapa zaman ya, mulai Orde Baru, Orde Lama saya juga hidup tapi masih kecil. Kemudian Orde Baru, Orde Reformasi. Dulu Pak, pada waktu Orde Baru, tadi ada Bapak TNI kita, saya dari keluarga Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Kalau kita sedang bepergian atau kita ngontel sepeda atau sepeda motor zaman dulu Pak ya, kemudian ada orang mengerek bendera merah putih, maka kita harus berhenti dan kita harus hormat. Untuk apa? Bahwa bendera ini naik ke atas penuh dengan tantangan dan banyak jiwa yang mati untuk menaikkan ini. Hanya kemudian suruh itu bendera aja kita suruh hormat. Sekarang Allah yang nyuruh Pak. Kalau namaku engkau sebut, tentunya bergetarlah hatimu. Kalau ada Allah disebut, ada adzan, Bapak berhenti tidak mendengarkan adzan? Enggak, lurus saja begitu. Harusnya kita berhenti jawab adzan itu. Ini aplikatif Pak. Namanya tasdik bil qalb, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Pak, kita seperti ini dijamin oleh Allah lewat Rasulullah itu adalah kita berada sedang di surga Allah. Orang yang taklim itu berarti disuruh oleh Allah, oleh Rasul, kalau engkau melihat ada taklim, berhentilah karena itu adalah surga Allah. Itu iman. Kemudian saya tidak akan membahas ihsan. Ihsan itu adalah amat sangat baik. Orang yang berbuat ihsan itu namanya muhsin, tetapi tidak ada alatasnya. Kalau ada alatasnya itu suaminya titik sandora. Muhsin alatas. Kata iman mesti Allah ada kata takwa. Mesti ada kata takwa. Dari iman mari kita aplikasikan. Kemudian takwa itu yang kayak apa? Di mimbar ini mesti khotib setiap Jumat itu berkata, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khotib itu setiap Jumat mesti berkata itu, karena wasiat takwa itu adalah termasuk rukun khutbah itu. Pertanyaan saya Pak kepada saya setiap saat, Allah hanya menyuruh kepada kita untuk kita suruh bertakwa. Seperti yang saya sampaikan barusan, itu kan surah Ali Imran ayat 102 itu. Dan semua khotib akan menyampaikan. Tidak menyampaikan itu khotib itu, maka tidak sah dalam rangka beribadah.
Jum'ah kan rangkaian khutbah itu adalah harus wasiat takwa. Kalimat yang lain Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian wahai umat Islam. Bekal yang terbaik itu adalah takwa, kata Allah. Bekal yang baik, Pak. Saya dari Probolinggo ke sini bukan berbekal hanya roti untuk memberikan asupan agar energi saya dan gula saya darah naik, tetapi berbekalah dalam perjalanan itu kemanapun Anda pergi itu dengan takwa. Tetapi Allah hanya memberikan itu, dan Allah memberikan tadi itu seperti itu. Bertakwalah engkau merasa dengan sebenar-benar takwa. Dari dua ayat Ali Imran 102 dan Al-Baqarah 197 itu saya masih bertanya, yang mana ya Allah yang aku harus bertakwa kepadamu? Kayak apa ya Allah aku harus bertakwa kepadamu? Kau menyuruh ini, tapi kayak apa saya? Tidak kita ketemukan kan Pak. Tapi Allah kemudian Allah bilang begini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau engkau bertakwa Nur Hasan, maka apapun yang kau bermasalah akan aku berikan jalan keluar. Allah begitu dalam surat At-Talaq. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kau bertakwa Nur Hasan, aku beri kau rezeki tidak kau sangka-sangka. Kalau kau bertakwa Nur Hasan, fahuwa hasbuh, maka akan aku selesaikan, aku penuhi kebutuhanmu, kata Allah. Urusanmu aku selesaikan. Tapi Allah, kayak apa takwa itu? Allah hanya begitu. Dalam surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, surat At-Talaq, belum kita temukan. Kayak apa kita bertakwa itu? Karena orang itu pada tingkatan takwa lah Pak Mas. Maka kemudian Allah mengatakan kepada kita, suruh kemarin kita oleh Allah itu berpuasa. Endingnya orang berpuasa itu takwa. Apakah puasa itu aplikatif terhadap takwa? Hanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Nek kon poso Nur Hasan kon sampai bisa takwa. Kayak apa sih ya Allah yang sebenarnya takwa itu? Engkau berikan riwayat tentang orang bertakwa, tapi seperti apa ya Allah? Rasul kemudian berkata, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maksudnya di kolbun kita. Kolbun kita ini adalah merupakan presiden kita, Pak. Ini juru bicara kita, Pak. Maka lisan ini bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Diberi dua telinga, Pak, oleh Allah untuk mendengarkan. Kalau ada sesuatu yang kita dengarkan dari kanan, jangan langsung kita bicarakan, dengarkan dulu juga yang kiri. Kalau sudah dengar kanan kiri, kemudian kita perbandingkan apakah benar yang kanan ataukah benar yang kiri. Tabayun dulu, barulah ini bicara sebagai juru bicaranya. Rasul hanya berkata at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Riwayat takwa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pak, kalaulah kita sudah seperti itu, takwa itu kayak apa? Kan sebegitu Pak ya. Saya juga sama dengan Bapak, kemudian saya buka berbagai macam tafsir tentang takwa. Takwa yang paling singkat itu saya membaca tafsir Jalalain. Kalau Bapak punya tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, punyanya Al-Misbah, banyak tafsir-tafsir. Tetapi ada tafsir yang kecil namanya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu adalah merupakan sebuah rangkaian yang ditulis oleh dua Jalal. Jalal yang pertama gurunya, Jalal As-Suyuti yang kedua muridnya. Penafsiran itu berdasarkan inesnya dia, intelektualnya dia, untuk kemudian dia rujuk dengan sunnah Nabi, dengan ayat-ayat yang lain, dengan sababun nuzulnya. Kemudian dia berkata, at-taqwa, kata dua Suyuti ini
adalah imtithal awamirillah wajtinabun nawahi. Orang disebut takwa itu, kata beliau, adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Saya berpikir, Pak, kalau begitu ya Allah, aku nggak bisa menjadi orang takwa. Nggak bisa ya Allah, aku menjadi orang takwa. Kenapa? Bisa nggak kita mengerjakan seluruh perintah Allah itu? Bisa nggak kita? Nggak bisa, Pak. Sekian banyaknya perintah Allah, sekian banyaknya larangan Allah. Kita coba lompat, kita ke belakang dulu. Orang yang beriman itu mesti diujikan oleh Allah. Diuji oleh Allah. Jangan kau katakan beriman, Nur Hasan, kalau engkau belum aku uji. Orang yang beriman itu, Pak, tentu diuji. Kalau Bapak belum pernah diuji, jangan katakan dirinya beriman. Karena Allah menyatakan mesti diuji. Ujian yang paling gampang, Pak, yang paling gampang bagi kita. Ujian perintah Allah itu ujian bagi kita. Larangan Allah itu ujian bagi kita. Contoh, Pak, ya, contoh saya, tidak usah jauh-jauh. Nabi Ibrahim itu, Pak, 80 tahun tidak punya anak. Dia selalu meminta kepada Allah untuk punya anak. Dipenuhi oleh Allah, diberi anak itu. Setelah dipenuhi oleh Allah dalam 80 tahun dapat anak, dari Palestina, dari Qud, disuruh oleh Allah untuk membawa istrinya, ibundanya Ismail itu, kepada Bakkah, lembah di Makkah itu. Setelah itu ditinggal Nabi Ibrahim. Setelah kurang lebih 9-11 tahun, Nabi Ibrahim datang kembali, dan pada proses bertemu dengan anaknya, Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Ibrahim sebagai Nabiullah patuh, dia sembelih anaknya. Kan begitu? Bapak kalau 80 tahun, tidak usah 80 tahun, 20 tahun Bapak tidak punya putra, kemudian diberi putra, Allah perintah untuk membunuh. Kira-kira mau kita bunuh, Pak? Mau kira-kira? Ujian lah ya, ujian. Tapi Nabi Ibrahim ketika dia sudah mau mengeksekusi anaknya, Allah mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'yah. Berhenti tangannya, Pak. Ya Ibrahim, kau telah membenarkan tentang perintahku. Ini berhenti begini. Maka segera Jibril mengambil Ismail, diganti domba. Peristiwa itu besok akan terjadi pada saat besok tanggal 10 Dzulhijjah. Itu urusan nanti. Itu perintah. Pertanyaan saya adalah, ketika perintah-perintah Allah itu datang kepada kita, apakah kita mampu dan sanggup semuanya? Kalau tidak sanggup, berarti definisi Jalalain itu tidak bisa kita kerjakan. Pak, dari sisi larangan, Nabi Yusuf alaihissalam, kalau Bapak pernah membaca kisahnya Nabi Yusuf, Bapak pernah dengar cerita Nabi Yusuf? Jangan yang cerita yang dimasukkan ke sumur. Nabi Yusuf itu begitu sudah hebat di Mesir, ganteng dia, menurut Al-Quran ya, gantengnya dia. Kemudian istri pejabat Mesir, kemudian syahwat kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf masukkan kamar, Nabi Yusuf digoda. Nabi Yusuf tidak mau. Dibuka baju atasnya, Yusuf, berpalinglah kepadaku. Yusuf tidak berpaling. Dibukalah pakaian bawahnya, Yusuf, berpalinglah kepadaku. Nabi Yusuf tidak berpaling. Nabi Yusuf lari menuju pintu. Istrinya pejabat itu ngejar, tarik bajunya, maka Yusuf tetap lolos, tetapi bajunya sobek di belakang. Pertanyaan saya, Pak, kalau Bapak
di dalam kamar hotel berdua dengan wanita, suruh bapak berpaling, kira-kira bapak sama dengan Nabi Yusuf atau bapak berpaling? Saya tanya, ya, melirik, melirik. Bapak seusia ini, ya, melirik, dan dia sing nom-nom. Coba, bisa nggak kemudian kita aplikasikan? Nggak bisa, saya bisa, ya Allah. Yang mana yang bisa aku ikuti takwa ini agar aku besok-besok bersama Engkau, ya Allah, ketika aku sudah menghadapmu. Bapak, saya temukan yang kedua, bahwa takwa itu menurut Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata begini, takwa itu adalah al-khauf minal jalil. Orang takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Kalaulah ada perintah dari Allah, hendaknya kita takut kepada Allah, takut kita tidak bisa mengerjakannya. Izin Pak, karena sebentar. Assalamualaikum. Abi di Python ngisi pengajian. Belum, Python jauh lah. Wes ya. Belum sedang on. Kenapa? Wes. Mohon maaf. Mohon maaf mengganggu karena kebetulan tadi tidak ketemu anak. Ali menyatakan al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Kalaulah kita takut tidak bisa menjalankan perintah Allah, ketika kita juga takut tidak bisa meninggalkan larangan Allah itu. Kata Ali yang kedua, al-amal bitanzil. Amal yang kau kerjakan itu harus sesuai dengan yang Allah turunkan. Enggak usah macam-macam kalau tidak ada perintah itu. Kita jangan membuat perintah sendiri. Yang diperintahkan aja kita belum tentu mengerjakan kok. Kita membuat tersendiri. Kemudian yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib itu, apa yang kau peroleh dari Allah itu hendaknya engkau terima dengan baik. Qanaah, al-qanaatu minal qalil, walaupun kecil maka qanaahlah kita untuk menerima itu. Tidak usah pengkerengan. Kemudian kalau bapak umpamanya dapat punya mobil Daihatsu, tetangganya punya mobil yang lebih bagus, qanaahlah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tidak usah kemudian melirik punyanya temannya, kemudian kita tidak baik kepada orang itu. Ini qanaah. Yang keempat kata Ali bin Abi Thalib itu al-isti'dad liyaumir rahil. Apa yang kita besok menghadap Allah suruh persiapkan. Berarti kalau kita mempersiapkan diri, semua perintah Allah itu harus kita kerjakan dan larangan Allah harus kita tinggalkan. Apakah seperti itu? Ternyata kalau kita secara etimologi, secara logi, takwa itu berakar dari kata waqa, yaqi, wiqaya. Berhati-hati, memelihara. Jadi, kalau kita ini ingin bertakwa, berhati-hatilah terhadap apa yang kita kerjakan, yang diperintahkan oleh Allah, berhati-hati. Jangan gegabah. Ketika kita takut kepada Allah, kita berhati-hati. Itulah takwa. Pak, kemarin kita kan tanggal 1 Syawal, itu kan ada semacam hadis Rasulullah, walaupun itu ada yang mengatakan itu hadis tidak sahihain. Dia mengatakan begini, tanggal 1 Syawal, kalau kita bisa melaksanakan apa yang disebut latihan keihsanan, latihan
ke apa namanya, keikhlasan dan latihan kepekaan sosial, endingnya kita menjadi manusia paripurna yang kita kenal dengan sebutan takwa. 10 hari terakhir kemarin kita dapat riwayat apa? Coba Bapak yang puasa kemarin, 10 terakhir itu riwayat apa dari Allah? Masih ingat kira-kira? Ramadan untuk 10 terakhir itu dapat riwayat apa, Pak? Kalau kita melaksanakan ibadah di bulan ya Ramadan di terakhir itu, di 10 terakhir maksud saya, malam kemuliaan itu, kita dapat riwayat apa dari Allah? Ya? Dapat 83 tahun. Kalau kita mengerjakan satu kebajikan, dikalikan 10 minimal, dikalikan 700 minimal, kalikan 83 tahun. Dan di bulan itu tidak ada angka diberikan oleh Allah, Allah yang akan memberinya. Itu riwayatnya. Pertanyaan saya, kalau kita sudah endingnya tatkun, kemudian engkau Nur Hasan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibundanya, bisakah kita pertahankan riwayat itu, Bapak? Bisakah kita pertahankan? Karena di akhir 10 terakhir itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka pada saat itu Allah perintahkan para malaikat dipimpin oleh Jibril datang untuk memintakan kepada Allah kita yang berbuat kebajikan itu untuk diberi riwayat sebanyak-banyaknya. Bisakah di Syawal kita pertahankan itu? Sekarang bulan apa, Bapak? Hah? Sekarang bulan Zulkaidah tanggal 10. Yang hafal itu mesti Senin sampai Minggu. Minggu, Pak, ya, biasanya yang dihafal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Padahal itu nama dewa. Kita tidak mungkin hafal apa yang disebut dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jarang dihafal oleh kita. Syawal itu berasal dari akar kata syalah, meningkat, irtafa'ah, meningkat. Jadi setelah kita takwa seperti bayi yang baru lahir, kita kan harus meningkat. Disuruh meningkat apa, Bapak? Masih diberikan oleh Rasulullah SAW, berpuasalah kalian umat Islam di bulan Syawal 6. Kalau engkau puasa 6 hari, sama dengan engkau berpuasa 1 tahun. Loh, kok enaknya 6 hari 1 tahun? Bisa menghitungnya, Bapak? Gimana hitungnya? 30 kali 10 berapa? 300. 6 kali 10 digabung dengan Ramadannya 1 bulan 30 itu berapa? 360 sama dengan 1 tahun. Masih ada oleh Rasul disuruh puasalah hari Senin, puasalah hari Kamis, puasalah Yaumul Bait. Yaumul Bait hari putih meningkat. Kenapa kita puasa di hari Senin? Karena engkau ya Rasulullah lahir. Kenapa engkau puasa di hari Kamis? Karena amal kita diangkat setiap pekan itu hari Kamis. Kata Rasulullah, aku lebih senang kalau amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Kenapa Yaumul Bait? Yaumul Bait itu 13, 14, 15. Orang yang berpuasa Yaumul Bait, kata Rasulullah, sama dengan dia berpuasa sepanjang tahun. Cara hitungnya sama. 3 kali 10, 30 sama dengan puasa sebulan. Kalau setiap bulan Yaumul Bait sama dengan sepanjang tahun. Itu aplikasi yang diberikan pada saat
di bulan Syawal. Sekarang Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini Pak adalah bulan mulia yang disebut dengan arba'atun hurum. Itu adalah 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini mulia. Kita tidak boleh berperang, tidak boleh berkata tidak baik. Ini yang disampaikan oleh Allah pada surat At-Taubah 36, kemudian Rasul yang mengaplikasikannya. Di Dzulqa'dah ini kenapa? Dzul itu adalah pemilik, Qa'dah itu diam. Jadi orang yang sudah menjadi takwa kemudian naik, maka dia khawatir berdosa, dia diam untuk kemudian bertakarub kepada Allah. Ini bunyi mobil apa mau memang yang Ustadz sebutkan? Ya? Adzan. Oke. Agar sampai selesai, maka tentu sudah tinggal 3 menit ya Pak. Saya sampaikan, tolong nanti Bapak pulang buka surat Al-Fusilat ayat 30 untuk mempertahankan ini. Sekali lagi, untuk mempertahankan ini, Al-Fusilat ayat 30 dan surat Al-Anfal ayat 29, itu kuncinya. Innal ladzina amanu, kan gitu Pak ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu yang kemudian dia berkata bahwa Rabb-nya itu Allah, tsumastaqamu, kemudian dia teguh pendiriannya, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah menurunkan malaikat itu kepada kita. Malaikat itu membisikkan pada kita, Allah takhafu, Nur Hasan, jangan kau takut dengan masa lalumu, wala tahzanu, jangan kau ragu dan jangan kamu gelisah dengan masa depanmu, wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga telah diberikan oleh Allah untuk menunggumu. Apa konsepnya? Adalah orang yang berkata bahwa Rabb kita Allah dan kita istiqomah. Kita harus punya keteguhan bahwa Rabb kita adalah Allah. Yang dikatakan Rabb ada Allah, ya Rabb adalah Allah. Pak, zaman saya dulu di kota Probolinggo, saya ini orang Ompen, tepatnya orang Rapadeje, masuk Probolinggo itu tahun 85. Di Probolinggo kota itu di perempatan jalan itu mesti saya temukan ada duitnya, ada telurnya, ada rengginang dan lain sebagainya. Ya, pokoknya banyak lah. Nggak, kalau di Python mungkin tidak ada. Kalau di kota banyak itu. Ini yang menurut saya tidak istiqomah, tidak teguh pendirian. Dia masih tidak kepada Allah. Rabb itu yang menentukan kita zaman rezeki. Alastu bi rabbikum, kan begitu kan? Kita ketika ada di rahim ibu. Ya Nur Hasan, apakah aku ini adalah Rabb-nya kamu? Bala syahidna. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rabb. Itu perjanjian. Begitu keluar, kita sudah tidak istiqomah. Pak, mari kita tes apakah kita takwa atau tidak. Bapak kalau ingin ngetes dirinya takwa atau tidak, Bapak buka tadi itu surat Al-Anfal ayat 29, tes itu di situ. Cara ngetesnya di situ. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau engkau sudah bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah akan memberikan kamu itu adalah furqan. Furqan itu memisah Pak antara yang hak dan yang batil. Kalau Bapak yang duduk di tempat ini, saya pun yang duduk ini, mampu dalam kehidupan saya ini memisahkan yang hak dan yang batil, itu adalah saya takwa. Tetapi kalau tidak mampu hari ini membedakan yang hak dan yang batil, kita tidak takwa. Bagaimana kita membedakan yang bisa melaksanakan yang benar itu? Buka surat Al-Baqarah 177. Kalau bisa kita kerjakan Al-Baqarah 177, maka kita sudah punya furqan. Dan kita buka juga surat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kita
diidentikan oleh Allah itu sama dengan pemakan bangkai saudaranya. Al-Hujurat ayat 12. Kalau kita bisa mengerjakan Al-Baqarah 177, bisa meninggalkan Al-Hujurat 12, kita sudah bertakwa. Tes. Allah sudah menyatakan Al-Hujurat, jangan kau berburuk sangka kepada orang. Karena buruk sangka itu ithmun, dosa. Wala tajassasu, jangan kau intai kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau cari-cari kesalahan orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, apakah kau suka, lu rasa engkau memakan bangkai daging saudaramu sendiri? Fakarihtumu, tentu kau jijik, kata Allah. Bapak, tes diri kita sendiri lewat surat itu. Kalau Al-Hujurat 12 masih kita kerjakan, berarti kita bukan orang takwa. Kalau kita bisa kerjakan Al-Baqarah 177, meninggalkan ini, itulah takwa. Kunci yang paling kecil di surat Al-Baqarah 177 itu, wa atal mal ala hubbihi, ketika kita memberikan harta kita, maka harta yang kita berikan adalah yang kita cintai. Ini ayat, Pak, ya. Bapak kalau kemudian datang ke masjid ini, Bapak kan punya uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, 100.000. Yang Bapak letakkan sebagai sedekah, yang 5.000 apa yang 100.000? 1.000. Apa Anda kerjakan ayat Allah, berarti kita belum bertakwa. Yuk kita kerjakan aplikasi saja. Wa atal mal ala hubbihi. Ya Allah, ini perintahmu ya Allah. Kalau aku meletakkan aku yang cintai 100.000 ini ke masjid ini, aku termasuk orang bertakwa. Ya? Loh, ini rusaknya. Sudah ke masjid pipis, ya toh? Sudah listrik. Mbok yo, nanti kalau masjidnya enggak bersih, omong. Ala hubbihi ana takwa, ya Allah, sujud pada Allah. Paling enggak 1 bulan hanya 400 ya. Kalau 400.000 dikalikan 700, berapa penggantinya Bapak? Yo, berapa gantian dari Allah? Saya kemarin, Pak, anak saya satu-satunya, saya punya anak satu, Pak. Anak biologis saya satu. Dia jadi dokter, istrinya pun dokter. Kena demam berdarah sama tipes, Pak. Leh, kau dokter kok kalabiknya mau cilik, saya bilang gitu tuh. Nggak bisa bergerak sudah, Pak. 2 malam 1 hari saya bayar di rumah sakit itu, Pak. Saya bayar di rumah sakit 2 malam 1 hari 8.500.000. Bapak begini 2 hari 2 malam bayar apa kepada Allah? Saya tanya, nyamuknya kecil gini, terus begitu, Pak, ya. Maka tentunya kalau 400.000 dikalikan 700, kita ini sehat, itu rezeki. Istri soleha, rezeki. Anak soleh-soleha, rezeki. Pak, saya ini, Pak, jadi ASN kalau kok tidak salah 36 tahun. Begitu saya pensiun 1 tahun, Allah langsung begini, Nur Hasan, tanganmu pada waktu engkau jadi ASN penuh dengan kemunafikan, maka saya diseturkan ketika saya ceramah, Pak. Saya ceramah di ibu-ibu gini langsung turun tangan, namanya setruk. Ketika setruk, saya bersyukur pada Allah, ya Allah, kalau tidak aku seturkan kau besok diapakan nih? Karena kalau ASN, Pak, ASN, siapapun mau ASN mesti tanda tangan, itu kurang baik. Yang mantan ASN ya, kalau yang tidak jadi ASN bergembira. Sudah 2 kali peringatan. Apakah ini sudah masuk Isya? Apakah harus tetap tanya jawab? Silakan sesuai dengan takmir. Ya. Ini
Maksudnya ini tutup. Ini tutup ya? Kan ya. Oke. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.